Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aflah dari sesi 18 BKT 09 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori tentang biosfer dan makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa itu biosfer? Biosfer adalah bagian luar dari planet Bumi, mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Biosfer sebagai struktur lapisan bumi. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa teori sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi. Teori pertama adalah teori kosmozoa. Teori kosmozoa yang menyatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi ini dari bagian luar lain alam semesta ini. Diprediksi bahwa suatu benda berat telah menyebarkan benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Teori selanjutnya adalah teori Fulger yang menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian, dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa sinogen. Teori selanjutnya adalah teori Moore yang menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Teori selanjutnya adalah teori Allen yang menyatakan bahwa pada saat keadaan bumi seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materi. Teori selanjutnya adalah teori transcendental atau ari ciptaan, yang merupakan jawaban secara religi bahwa benda hidup itu diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan sains. Materi selanjutnya adalah makhluk hidup. Istilah organisme kompleks mengacu pada organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Nama lainnya yang sering disebut selain organisme adalah makhluk hidup. Organisme terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, makan, mengeluarkan zat sisa, ekskresi, respirasi, defekasi, tumbuh, dan berkembang biak. Materi terakhir adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi. Manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup sehingga menjadi lebih mudah diketahui kekerabatan antar makhluk hidup yang beraneka-ragaman. Itulah materi biosfer dan makhluk hidup. Menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.